Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke guys, senang berjumpa kembali dengan saya Suyadi di channel terindah Suyadi Notes. Oke, saya mau berikan komentar yang singkat pada kali ini, tapi sebelum saya memberikan komentar saya, silakan untuk tinggalkan like dulu, kemudian berilah komen, kemudian share kepada kawan-kawan kita semua agar channel ini terus berkembang. Kemudian yang tak kalah indahnya juga adalah bantu channel ini dengan subscribe, karena dengan subscribe akan tetap membuat channel-channel terindah ini tetap eksis, dan juga update-update video-video terbaru dari saya akan senantiasa berada di genggaman Anda. Oke, selamat menyimak segala sesuatu yang akan saya sampaikan di sini. Oke, saya terakhir ini dikejutkan oleh sejumlah berita. Yang paling utama adalah berita yang disampaikan oleh presiden kita, bahwa presiden itu mengajak masyarakat untuk aktif memberikan kritik kepada pemerintah. Aktivis HAM, intinya nggak boleh mengkritik kan. Nah, itu dia. Ini ajakan pemerintah Jokowi untuk mengkritik pemerintah ini, saya secara pribadi mempunyai pemahaman yang bias, antara iya antara tidak, karena kita sudah melihat ke belakang bahwa sejumlah orang-orang yang meritik melalui media massa, media sosial juga berujung dengan tersangkut dengan urusan hukum. Nah, jadi saya memberikan disclaimer juga. Saya menanggapi ajakan daripada Presiden Jokowi yang mengajak masyarakat untuk aktif mengkritik pemerintah. Jadi melalui video ini saya juga berusaha untuk mengkritik pemerintah, dan semoga pemerintah benar, khususnya melalui omongan Pak Jokowi ini, bisa memegang omongannya, sehingga apapun yang keluar nanti dari video-video ini tidak langsung dicekal dengan pasal penghinaan, pencemaran nama baik Presiden Jokowi. Karena apa yang diajak Jokowi ini, Jokowi ingin masyarakat aktif kritik pemerintah. Nah, di sini aktif mengkritik pemerintah, karena saat ini kita melihat dan kita memahami sangat mayoritas dikuasai oleh pemerintah. Jadi pemerintahan itu sekarang ini merasa sangat super power terhadap masyarakatnya, sehingga tidak ada yang menjadi penyeimbang di pemerintahan. Jadi apa yang menjadi kehendak pemerintah selalu disetujui, selalu disepakati langsung, karena mayoritas di DPR itu mendukung pemerintah. Dan ketika oposisi atau ketika pengkritik tidak ada lagi di sana, memang pekerjaan pemerintah akan menjadi sangat otoriter dan akan sangat bisa atau akan sangat tidak bisa dikendalikan. Kita hubungkan dengan mengkritik pemerintah, khususnya mengenai penegakan HAM. Di sini saya mencatat setidaknya ada 2 poin mengenai pelanggaran HAM yang juga sudah bertebaran di media-media sosial maupun media massa, yaitu mengenai pembunuhan 6 orang laskar. Aktivis FPI telah kehilangan nyawanya, yang mungkin juga dilakukan secara sengaja oleh pihak aparat, dengan segala dalilnya bahwa katanya para laskar FPI ini membawa senjata yang katanya juga melawan. Tetapi anehnya, ketika dalam persidangan ini juga tidak terlihat para komisioner hak asasi manusia Republik Indonesia dalam mendampingi persidangan-persidangan, mungkin pembantaian, mungkin pembunuhan daripada 6 orang laskar FPI ini. Dan ini patut juga dikritik, bahwa ada kemungkinan juga Komnas HAM takut dalam menyuarakan kebenaran dalam membela hak asasi manusia. Karena bagaimanapun bentuknya, ketika masyarakat itu berhadapan dengan aparat, bisa dipastikan
masyarakat dalam kondisi yang lemah. Terlebih lagi aparat dilengkapi dengan persenjataan yang lengkap dan juga masih diragukan mengenai senjata yang dibawa oleh askar FPI tersebut. Dan ini ketika muncul ajaan Pak Jokowi untuk mengkritik, seharusnya ini merupakan salah satu sarana yang sangat kasat mata bagi masyarakat kita, bahwa pemerintah pun tak bermain, pemerintah pun tak mengekang Komnas HAM. Meskipun Komnas HAM dibentuk berdasarkan keputusan pemerintah dan DPR RI. Mungkin di sana ketika pemilihan komisioner yang 5 orang itu ada barter-barter politik, kita tidak mengetahui apakah ada pesanan-pesanan politik daripada kelima orang komisioner tersebut, kita tidak mengetahui. Kan tetapi dengan kasus persidangan tewasnya 6 orang aktivis FPI tersebut, ini masyarakat secara kasat mata disuguhkan sebuah pemandangan yang menyedihkan, bahwa Komnas HAM pun ternyata tak mampu berkutik, sehingga beberapa kali persidangan pun tak ada hadir satupun dari Komisioner Hak Asasi Manusia Republik Indonesia. Ini mensinyalir bahwa ada kekuatan politik pemerintah yang mengangkangi, sehingga membuat komisioner tersebut takut secara individu maupun takut secara institusi kelembagaannya. Nih, kalau ajakan pemerintah ini khususnya melalui Pak Jokowi, mungkin keran demokrasi, keran kebebasan berpendapat, mungkin Pak Jokowi mulai untuk mengendorkannya kembali. Tapi kita tidak tahu apakah mengendorkannya ini hanya sekedar untuk mengendorkan sementara kemudian dikencangkan lagi di kemudian hari. Kita tidak tahu, karena di periode kedua ini pun omongan-omongan dari pejabat-pejabat pemerintah itu juga sangat susah untuk dipegang kebenarannya. Lempar batu sembunyi tangan. Dia coba melemparkan kebebasan, kemudian di belakang sana ada pihak-pihak lain yang mencoba mengikat atau mengekang atau menjebak orang yang dilemparnya tersebut. Ini sebuah ironi yang cukup menyedihkan. Itu baru dari satu sisi Komnas HAM terhadap kebebasan Komnas HAM mengawasi atau mendampingi kasus-kasus dugaan pelanggaran hak asasi manusia. Dan kemudian juga itu mengenai pembubaran FPI, juga pembubaran HTI, itu juga merupakan sinyalemen pengekangan daripada hak asasi manusia, yaitu hak berkumpul, hak menyampaikan pendapat dalam sebuah organisasi tersebut. Ini sudah terbukti nyata dibubarkan sepihak tanpa melalui penyelidikan, tanpa melalui proses hukum yang semestinya dilakukan dulu baru dibubarkan. Yang kita ketahui adalah mereka itu dengan surat selembar dibubarkan dahulu, baru dicari kasusnya ke belakang. Dan itu sudah mengobrak-abrik tatanan hukum yang sedang berlaku di Indonesia saat ini. Ajakan Pak Presiden Jokowi untuk mengkritik pemerintah ini seharusnya menjadi sebuah titik balik sebuah pemerintahan yang demokratis. Sebagaimana yang kita telah sama alami, reformasi itu digulirkan, reformasi itu diperjuangkan oleh generasi tahun 98-an ke atas dengan menumbangkan otoritarianisme Pak Soeharto yang 32 tahun berkuasa, agar supaya kita bangsa Indonesia hidup dalam kebebasan, dalam berpendapat, dalam berekspresi, dalam berkumpul, dan dalam menyampaikan pendapat dalam segala bentuk. Akan tetapi benih-benih kemerdekaan berpendapat itu, benih-benih kebebasan berekspresi itu tak berjalan lama, dan sayangnya disinyalir justru pengekangan itu terjadi ketika di zaman pemerintahan Pak Jokowi sendiri. Sejak dari pemerintahan periode pertama dilanjutkan pada periode kedua ini. Dan semoga demokrasi kita benar-benar kembali dilonggarkan lagi oleh pemerintahan. Jangan nanti ini dijadikan sebuah alat
untuk mengolok-olok rakyat, dibilang untuk diberikan kebebasan untuk mengkritik, ketika dikritik malah terjebak dalam sebuah intrik politik. Nauzubillah. Semoga Pak Jokowi beserta pemerintahannya, beserta seluruh anggota DPR, baik yang mendukung pemerintah ataupun yang tidak mendukung pemerintah, mari kita kembali kepada jalan yang benar, jalan reformasi yang telah dulu kita sama-sama sepakati untuk mempunyai atau memiliki kebebasan berekspresi, kebebasan berkumpul, dan mengutamakan hak asasi manusia, tidak membinasakan manusia seenaknya sendiri hanya karena demi sekelompok orang atau segelintir orang lain yang dibela oleh negara. Dan sinyalemen dari Pak Jokowi yang ingin mengajak aktif masyarakat mengkritik, semoga menjadi titik terang untuk tumbuh kembalinya demokrasi, agar poin demokrasi kita minimal normal kembali seperti sedia kala, karena kita sinyalir dari berbagai sumber bahwa indeks demokrasi kita ini jauh menukik di bawah garis rata-rata yang telah dicapai pemerintahan sebelumnya. Justru penurunan demokrasi itu di zaman pemerintahan Pak Jokowi sejak periode pertama hingga puncaknya pada periode kedua ini. Demikian, saya disclaimer lagi. Saya memberikan kritik ini juga kritik dari 2 poin tersebut untuk menanggapi ajakan Pak Jokowi untuk mengkritik pemerintah. Demikian, semoga kita bisa mengambil nilai-nilai positif dari apa yang disampaikan oleh Pak Jokowi, dan mudah-mudahan juga didukung oleh para pemerintah, para kabinetnya, serta pemerintahan, serta aparat keamanan yang lainnya, untuk saling satu kata mendukung apa yang telah diucapkan oleh sang panglima tertinggi negeri ini, Pak Presiden Jokowi atau Joko Widodo. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Don't forget to subscribe the channel Terindah. Thank you for watching.